Coba deh lihat ponsel di saku Anda. Terus bayangin mobil listrik yang makin banyak di jalan. Atau turbin angin raksasa yang kita lihat. Ternyata, semua teknologi canggih ini punya satu rahasia. Ada satu set bahan tersembunyi yang jadi kuncinya. Dan hari ini, kita akan bongkar rahasia itu. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita. Ya, ponsel pintar yang ada di genggaman Anda setiap saat. Gak cuma itu, kita lanjut ke garasi Anda. Ke mobil listrik yang lagi ngetren dan mengubah cara kita berkendara. Dan yang paling penting, ini juga soal masa depan planet kita. Energi hijau. Jadi, apa sih benang merahnya? Apa yang menghubungkan semua keajaiban teknologi ini? Jawabannya, mungkin Anda pernah dengar namanya. Tapi mungkin belum terlalu paham. Namanya adalah logam tanah jarang. Oke, biar lebih paham, kita lihat dulu gambaran besarnya ya. Kita akan kenalan lebih dalam dengan yang namanya logam tanah jarang, atau sering disingkat LTJ. Nah, ini yang menarik. Walaupun namanya logam tanah jarang, sebenarnya unsur-unsur ini tuh nggak jarang-jarang amat di kerak bumi. Justru cukup melimpah. Masalahnya atau tantangannya itu bukan di jumlahnya, tapi di cara menemukannya. Susah banget cari mereka dalam jumlah yang terkonsentrasi, yang cukup banyak di satu tempat biar untung kalau ditambang. Dan disinilah masalah besarnya muncul. Coba lihat datanya. Rantai pasokannya itu sangat-sangat terkonsentrasi. Satu negara, yaitu Tiongkok, itu mendominasi hampir seluruh produksi dunia. Ini bikin banyak negara jadi ketergantungan banget kan? Nah, ketergantungan ini jelas menciptakan resiko geopolitik yang besar. Makanya sekarang banyak negara berlomba-lomba cari sumber lain. Terus kalau gitu, di mana lagi kita bisa nemuin elemen-elemen super penting ini? Ternyata jawabannya membawa kita ke sebuah mineral yang spesifik. Dan lokasinya seringkali nggak kita duga. Di tempat yang sangat umum, pasir. Nah, kenalkan, ini namanya monasit. Anggap aja ini kayak peti harta karun berisi LTJ, khususnya yang jenis logam tanah jarang ringan. Tapi, ada tapinya. Peti harta karun ini juga punya kunci yang berbahaya. Dia datang dengan tantangan besar, yaitu kandungan elemen radioaktif seperti thorium. Kalau kita buka isi monasit ini, kita bakal nemuin elemen-elemen yang krusial banget. Misalnya, ada lantanum, itu yang bikin lensa kamera Anda jernih. Ada cerium yang tugasnya mengurangi emisi mobil. Dan yang paling dicari, nih, neodymium. Ini bahan utama buat bikin magnet super kuat yang jadi jantungnya motor mobil listrik dan turbin angin. Oke, sekarang kita geser fokus kita. Kita lihat studi kasus nyata gimana mineral ini berpotensi mengubah peta ekonomi dunia. Kita akan terbang ke satu negara, yaitu Bangladesh. Jadi ceritanya, survei geologi terbaru di Bangladesh itu nemuin sesuatu yang bisa dibilang game changer. Dan coba tebak, di mana lokasinya? Bukan di gunung atau di pedalaman hutan, tapi justru, di pasir sepanjang pantai mereka. Dan ini bukan main-main jumlahnya loh. Kita ngomongin perkiraan sekitar 17.000 ton monasit. Biar ada gambaran, ini adalah sumber daya yang kualitasnya bisa diadu sama yang ada di negara-negara tambang besar kayak Australia atau Amerika. Jadi potensinya besar banget. Kalau kita lihat komposisinya, wah ini potensinya luar biasa. Deposit di sana itu kaya banget sama cerium, lantanum, dan neodymium. 3 jagoan logam tanah jarang ringan yang lagi diincar-incar banget sama industri teknologi tinggi di seluruh dunia. Tapi tunggu dulu, nemuin harta karunnya itu baru langkah pertama loh. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya ngeluarin elemen-elemen berharga itu dari dalam petinya? Prosesnya itu pada dasarnya kayak seni membobol berangkas tapi pakai ilmu kimia. Butuh kunci kimia yang super kuat buat menghancurkan struktur monasit yang stabil itu dan ngelepasin isinya. Nah, di sini para pengolah harus milih. Ada 2 jalan utama. Pertama, pakai metode alkali. Ini lebih aman, lebih hijau, tapi hasilnya nggak maksimal. Di sisi lain, ada metode asam. Ini bisa ngambil LTJ jauh lebih banyak, tapi prosesnya lebih bahaya dan juga lebih mahal. Pilihan yang sulit kan? Kursus untuk Bangladesh, kalau lihat jenis mineral mereka dan tujuannya buat dapat hasil semaksimal mungkin, jalur yang paling direkomendasikan itu proses asam yang modern dan canggih. Betul, ini pilihan yang lebih sulit. Tapi kalau berhasil, hasilnya juga jauh lebih besar. Jadi, gimana proses asam ini bekerja? Ada 4 langkah utamanya. Pertama, namanya sulfatasi. Di sini monasitnya dihancurkan pakai asam sulfat pekat. Kedua,
ekstraksi pelarut. Ini langkah buat misahin thorium dan uranium yang radioaktif. Penting banget. Ketiga, pengendapan. Di sini LTJ yang berharga mulai ditangkap dari larutan. Dan yang terakhir, kalsinasi. Endapannya dipanaskan sampai jadi oksida tanah jarang yang super murni siap dijual ke industri. Oke, sekarang kita zoom out lagi. Kita lihat gambaran besarnya. Membuka sumber daya ini jelas potensi ekonominya raksasa. Tapi di balik itu ada tanggung jawab yang juga sama besarnya. Sangat serius. Kutipan ini ngerangkum dilema utamanya dengan sempurna. Monasit itu di satu sisi penting banget buat ekonomi. Tapi di sisi lain prosesnya itu susah dan penuh tantangan teknis. Tantangannya apa aja? Pertama, ada thorium yang bikin mineral ini sedikit radioaktif. Terus, proses yang pakai asam itu pasti menghasilkan limbah berbahaya. Nah, dua hal ini butuh penanganan yang super-duper ketat. Aturan dan pengawasannya harus jelas demi menjaga keselamatan lingkungan dan juga tentu saja para pekerjanya dan masyarakat sekitar. Jadi Anda lihat kan, ini bukan cuma soal teknis di lab atau di pabrik. Ini udah jadi tantangan strategis buat satu negara. Supaya bisa berhasil, Bangladesh harus bisa menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan perlindungan lingkungan yang super ketat. Dan kemungkinan besar, mereka butuh bantuan, butuh keahlian dan investasi dari mitra internasional. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Bangladesh sekarang ini kan ada di ambang pintu buat masuk ke pasar logam tanah jarang dunia. Pertanyaannya, bisakah mereka membuka peti harta karun ini tanpa harus membayar harga yang terlalu mahal? Harga bagi lingkungan dan masyarakatnya? Jawaban dari pertanyaan ini gak cuma akan menentukan masa depan industri teknologi global, tapi juga nasib negara Bangladesh itu sendiri.